yang akhirnya berjanji udah kita bergabung aja, udah nggak usah diributin. Terus enggak, entah itu tokoh, entah itu bagian dari keluarga yang mungkin peduli terhadap hal ini dan akhirnya menelpon atau menghubungi abang untuk mungkin mengakhiri polemik ini atau bagaimana? Adakah yang pernah menghubungi abang? Sebenarnya begini, keluarga kita di atas itu pada ketawa semua. Ketawa, keluarga saya ketawa semua. Oke. Kenapa? Lu ngapain diributin? Orang itu udah dibahas sama kakek moyang kita dari dulu, ngapain? Oke. Lu meratna, sampai saya bilang, lu meratna kawin aja deh berdua, ngapain ribut? Daripada lu ribut-ribut, tapi digituin sama om saya. Oke. Ngapain lu ribut? Lu sebenarnya saudara. Artinya nggak gitu perlu loh. dipermasalahkan Nggak perlu sama sekali ya. gitu loh. Baik. Gitu. Saya bilang, oh nggak gitu. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Inilah beda Firdaus dengan Ratna. Ratna selalu memberi bukti dan bukan janji, tapi Firdaus selalu saja menyangkal saat diminta bukti. Seperti saat diwawancara, Firdaus ditantang untuk menghadirkan keluarganya jika memang dia merupakan cucu Kesultanan Bima. Sementara Ratna tanpa banyak babibu, tanpa banyak basa-basi, sudah mengumpulkan keluarga Kesultanan Bima yang memang dia punya akses karena dia merupakan keturunan di sana. Dan bahkan Firdaus menuduh si Ratna ini cuma keturunan selir, sementara Firdaus yang putra mahkota. Tapi omongan hanya akan menguap tanpa ada bukti. Ratna memberi bukti, Firdaus memberi janji. Nah, bagaimanakah Firdaus akhirnya kelagapan saat ditanya MC kenapa dia tidak bisa menunjukkan keluarganya yang jika ada yang tersinggung karena tidak diakui sebagai keturunan Sultan Bima. Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jaring. Siapa Ratna itu ngomong katanya? Nggak tercatat di keluarga kami, jelas nggak tercatat lah orang kamu istri selir. Kamu kan keturunan dari istri selir. Saya putra mahkota. Ini bosan ngaji Kai. Ini bosan ngaji. Ini udah nyaris, ini udah hatam nih. Ini sudah saya tanda-tandain untuk bahan penelitian. Norden, Bima and Sumbawa. Nih. Nggak ada. Bukan hanya di silsilah saja saya carinya, tapi keterangan-keterangan lain pun kita cari. Mengenai yang katanya nenek Anda itu tidak ada, nihil. Kalau ada, kenapa kita harus menolak? Nah, ini masalahnya nggak ada. Di sini juga nggak ada. Ini Hulk, Profesor Hulk. Ini Makassar Anal juga tidak ada. Nih karya Pak Hilir dan Pak Alan, jejak Sultan Bima. Tidak ada juga. Imam dan Diplomasi. Ini juga tidak ada. Tidak ada. Ini udah saya baca kok, itu penuh dengan stabilo. Nah, ini katalognya. Katalog naskah-naskah Bima yang ada di Samparaja. Dabo Sultan Abdul Hamid. Nah, ini pun tidak ada. Ini juga catatan-catatan Belanda, Brandes. Juga tidak ada. Bram Morris 1886. Itu menjelaskan banyak juga semuanya, tapi tidak ada. Ini baru sebagian kecil ya. Ini buku-buku sebagian kecil yang sudah saya baca dan tidak ada. Terus gimana saya mau adain gitu? Makanya jangan mengajarkan kucing untuk mengeong. Jangan ajarkan ayam untuk kukuruyuk. Gitu loh bos. Yang cerdas sedikit gitu. Kalau kamu, misalnya saya dokter, terus saya mengoceh tentang ini, boleh kamu protes. Lah ya wong kamu itu protes orang filolog, kan aneh, menjadi aneh. Orang yang berkutat di bidang naskah kamu protes, terus kamu mempercayai siapa? Kertas 2-3 lembar itu loh. Yang bener aja. Nah, Firdaus nampaknya tidak bisa lagi berkelit saat semuanya dibeber oleh Ratna. Dan ini ada katalognya. Bahkan dia disuruh
datang kalau berani, menunjukkan naskah-naskah yang katanya dia merupakan keturunan asli Sultan Bima. Namun ternyata Firdaus berkelit, malah katanya disuruh nikah sama si Ratna oleh omnya. Pokoknya ngelantur aja nih Firdaus. Lagi nih, tapi ini Aida kan bentrok ataupun perselisihan ini makin menjadi bola liar dan nggak terkendali nih Bang. Abang secara personal mengharapkan kasus ini akan berakhir di mana? Ya sudah berakhir. Dengan cara apa? Kan kasus ini sudah berakhir. Masih balas-membalas di media sosial. Ya, kan saya udah bilang sama Ratna terus nyenggol saya. Mungkin ada tendensi khusus, ada tujuan khusus. Oke. Bisa jadi, maaf ya, numpang tenar. Kalau saya cari panggung, Ya. saya sudah dapat panggung, Ratna belum. Dia colek saya, jadi dapat panggung sekarang. Iya. Kan jadi dapat panggung. Ratna yang tadi nggak dikenal sama orang Maria, jadi dikenal. Iya. Gitu loh. Kalau saya nggak usah kita cari panggung, siapa yang nggak kenal pengacara koboi di Indonesia? Sobat Literasi kenal nggak sama pengacara Firdaus Wibowo? Kenal semua. Bantu komen di bawah ya. Dan Sobat saya Literasi salah ya. satu pengacara yang membawa nama baik kampung saya kok. Oke. Ya, artinya saya ikut mempromosikan Bima secara nggak langsung. Ya. Nggak ada pengacara semua dari Sumatera yang terkenal. Cuman satu-satunya saya doang yang di pucuk tingkat nasional, istilah yang lumayan lah. Nah begitulah Firdaus selalu saja berkelit saat terpojok. Dia mengalihkan ke isu-isu baru dan bahkan menuduh Ratna yang pansos. Dan dia mengatakan bahwa siapa yang tidak kenal pengacara koboi, ya nggak ada yang kenal. Sampai si hostnya bertanya kepada pemirsanya atau kepada orang-orang krunya bahwa ada nggak yang kenal pengacara koboi. Nggak ada. Bahkan mungkin para dukun yang dibawa oleh Firdaus seperti Gus Wesi dan juga Mas Raka, Samsudin Jindan, awalnya juga nggak kenal siapa Firdaus, yang tiba-tiba saja nongol menawarkan diri untuk menjadi pengacara dukun. Dan bahkan dia selalu saja memutarbalikkan isu saat terpojok oleh Ratna. Karena Ratna benar-benar membongkar naskah dan diajak untuk adu naskah, adu argumen. Bahkan Firdaus mengatakan bahwa seharusnya rakyat Bima berterima kasih kepadanya karena dia merupakan pengacara yang kondang. Ini tentu bikin masalah baru. Bahkan menyebut-nyebut orang Bima yang harusnya berterima kasih kepada dia. Karena selama ini pengacara kondang berasal dari Sumatera atau Batak. Hanya dia satu-satunya yang merupakan pengacara kondang keturunan Bima. Padahal orang Bima sendiri enggan mengakui dia sebagai keturunan Bima karena selalu bikin kontroversi dan bahkan membuat buruk citra masyarakat Bima di publik. Firdaus ini memang bukan kelahiran Bima, tapi di Jakarta, dan dia mengaku keturunan Sultan Bima. Kita tunggu saja bagaimana jawaban Ratna. Kasus ini makin rumit guys.